آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والذي يفطر به الصائم 10 أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. Walladhi yuftiru bihi shaimu, hal yang menjadikan batal bihi shaimu, orang yang berpuasa menjadi batal puasanya. Asyaratu asya'a, ada 10 hal. Pertama, mawasala amdan ilal jawfi war ra'si, apa yang sampai dengan kesengajaan kepada al-jawf, kepada perut, sampai perut, warra'si, dan kepala, walhubnah, dan memasukkan obat fi ahadis sabilaini, dalam salah satu 2 jalan, yakni al-qubul wa dubur, jalan muka dan jalan belakang, wal qai'u amdan, dan muntah secara sengaja,
10 hal yang membatalkan puasa yang dicatat oleh para ulama sebagai dasar ijtihad, dan kemudian kita sebagai seorang belajar ilmu selalu ingin tahu akan dalilnya ya. Dalilnya apa ya? Sebetulnya dalilnya sangat simpel, tapi kemudian menelurkan sampai 10 hal kalau bukan kecerdasan para ulama. Sebab intinya kalau kita bicara yang membatalkan itu adalah sangat berhubungan dengan waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah wala ta'taduha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ketika namanya puasa, yang jelas kita nggak harus menahan nafsu. Nafsu utamanya adalah makan dan minum. Jadi, intinya dimakan dan minum. Sementara ada yang seperti makan dan minum adalah melakukan hubungan badan. Podo wae karo ngombilan mangan ya. Sama dengan makan dan minum. Kebutuhan suami dan istri untuk melakukan hubungan badan. Tapi di sini kita membaca ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Di bahasanya lebih bersifat umum, tidak dibatasi makan dan minum saja, atau tidak dibatasi dengan kumpul dengan istri. Namanya makan dan minum masuknya dari mana? Ya di sini loh. Karena mau tidak mau masuknya dari sini. Masuk itu pada lubang. Kemudian sampai ke mana? Perut. Lubang di mana saja sampai ke perut. Dimulai dengan kepala. Ini cukup menjadi bukti ketajaman para ulama untuk memberikan hukum supaya sifatnya umum. Jadi berarti bukan hanya makan dan minum, tapi apa yang masuk ke mana? Kepala, masuk ke. Sementara masuk kalau makan minum dari mana? Di kepala ini bukan aja ada mulut, ada hidung, ada telinga. Akhirnya bukan hanya makan dan minum saja, tapi apa saja yang masuk ini kan hebat kan ya. Ini kalau bukan fikih tidak ada begitu ya. Mungkin kalau orang hanya belajar hadis, sing oleh, sing ora oleh, mangan lalu beda. Liyane ora apa-apa. Tapi saddan lidzari'ah, jadi supaya kita ini bisa menutup apa saja yang menjadi sebab batalnya puasa yang asalnya adalah makan dan minum, maka akhirnya kemudian apa saja yang masuk sama dengan makan dan minum. Ini penting ya. Jadi di sini perkembangan hukum dari nas, jadi ada qiyas, ada hukum ditentukan karena di sini memang sebetulnya bukan makan dan minum saja, tapi yang serupa dengan makan dan minum. Yang dimulai makan minum itu adalah masuk daripada lubang. Lubang itu pertama adalah mulut, sementara di kepala ada hidung, di kepala ada
telinga. Akhirnya sudah menjadi hukum secara umum mulai kita kecil sing batalno poso apa wae. Kan bukan makan dan minum dok. Ya. Hanya kita sangat hati-hati jangan sampai memasukkan air batal. Nah kalau tidak sengaja terus seluruh kan tidak sengaja, namanya seluruh itu kan tidak sengaja. Karena ini memasukkan, kalau ini kan seluruh. Akhirnya kemudian air masuk di hidung, air masuk di batalkah? Kan tidak memasukkan seluruh. Ternyata namanya lubang itu bukan di atas saja, lubang pun ternyata ada di bagian bawah. Masuk lagi sekarang hukum memasukkan sesuatu dari bawah. Maka dikatakan di sini wal hukmatu fi ahadis sabilain. Wal hukmah itu memasukkan obat fi ahadis sabilain. Jadi ada cara obat tradisional untuk memasukkan obat di bawah. Di mana? Karena ada hubungan dengan bawah itu adalah ada namanya kubul, yaitu jalan depan, dan ada jalan apa? Belakang. Jalan depan apa? Jalan vital. Ada lubangnya apa enggak? Ada lubangnya apa enggak? Terus kemudian itu ada lubangnya, masa sekedar dimasuki sesuatu. Kalau bukan di situ arahnya adalah untuk umumnya pengobatan lewat dimasukkan di mana? Jalan depan dan jalan belakang. Masuklah hukum. Jadi kalau artinya ada obat dimasukkan dari bawah di jalan depan dan jalan belakang, maka hukumnya apa? Batal apa? Puasanya. Ada hubungan dengan masalah lubang. Ada hubungan dengan masalah lubang. Sampai di situ. Terima kasih apa enggak? Dengan hukum ini. Kalau enggak cuman tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berkumpul dengan istri, tidak sejauh sedalam itu sampai memasukkan obat. Sekarang waktu puasa kemudian memasukkan obat mata ke apa? Mata itu ada lubangnya apa enggak? Kalau hidung kan jelas, ini kan jelas. Kalau mata, padahal butuh obat mata. Oh, bukan lubang. Akhirnya, masya Allah, kita menjadi cerdas ya. Dari keterangan ini kita menjadi cerdas. Seperti itulah istidlal para ulama dalam menuntut hukum. Padahal kalau kita bicara asal dalilnya ya cuman waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Boleh makan, boleh minum kapan? Waktu malam sampai fajar. Ya, jadi sumati musyama ilal lail, berarti waktu pagi sampai malam kita nggak boleh makan dan minum. Terus wala tubashiruhunna wa antum aqifun wasajid. Ada ayat ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan atas kalian pada waktu malam. Malam berpuasa ar-rafasu, melakukan hubungan suami istri ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu kalau malam boleh. Kalau siang
Tidak boleh. Nah, sebutlah itu pokok dasar hukum, tapi kemudian berkembang menjadi secara umum. Maka pertama kita tahu ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si wal huknatu fi hadis sabilain. Kemudian wal qai'u amdan, wal qai'u amdan, wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, tidak muntah dimuntah-muntah no. Jadi kenapa di sini dimasukkan hukum membatalkan puasa? Memang jelas ada hadis mengatakan man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qadha'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa man dara'ahu qai'un, barang siapa secara terpaksa, secara refleks ada muntah, jadi memang tidak sengaja muntah tapi tahu-tahu refleks muntah sedang dia puasa, maka tidak wajib mengqadha puasanya, tidak batal. Tetapi waman wa in istaqa'a falyaqdi, kalau dia memang sengaja untuk muntah maka hendaknya ia mengqadha puasanya. Dengan kesengajaan muntah, di sini kemudian ada rasa apa enggak yang keluar dari sini? Ada. Maka otomatis ada rasa, kan muntah kan keluar sini. Ya, berarti ada sesuatu yang ada di mulut dan akhirnya kita merasakan ada rasanya apa enggak? Kan sama dengan kalau kita makan ada rasa, minum ada rasa. Sampai di situ ya, masya Allah. Di sini, maka dimasukkan juga hukum terkait dengan yang membatalkan puasa, wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farji, wal wat'u amdan fil farji. Yang jelas memang ada larangan yang jelas, yang dihalalkan namanya kumpul sama istri itu adalah di waktu malam. Jadi kalau siang apa hukumnya Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai melanggar, nanti ada pembahasan masalah yang melanggar siang hari kemudian kumpul sama istrinya apa? Nanti dulu, pelajarannya masih nanti ya, masih banyak lagi ya. Terkait dengan wati ini, mengumpuli ini secara sengaja, ada hubungannya dengan setelahnya wal inzalu an mubasharatin, karena namanya melakukan senggama di sana sudah tentu adalah ada hubungan dengan keluarnya air mani. Katakan ada hubungan keluarnya air mani, belum bicara masalah watinya. Sekarang terkait dengan mengeluarkan air mani, bagaimana kalau mengeluarkan air mani ini tidak dengan kesengajaan, tapi angan-angan terus keluar mani apa? Maka yang membatalkan puasa adalah wal inzalu an mubasharatin, mengeluarkan mani an mubasharatin disebabkan dengan memang ada kesengajaan menyentuh atau mencium, ya, kemudian mengeluarkan air mani. Tetapi kalau angan-angan subhanallah. Jadi kalau keluarnya air mani itu adalah dengan unsur kesengajaan menyentuh, ya, atau dengan mencium, maka membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau tidak, terus angan-angan, ya, mikir-mikir, apa, melayang-layang. Subhanallah. Jadi jangan heran kalau kemudian dalam fikih ini kita diajak oleh para ulama agar jauh lebih berhati-hati. Sebab ada kelompok memang tidak mau fikih. Akhirnya kemudian yang penting ada nasnya apa, dalilnya apa, yaitu saja.
Bahkan ada namanya ahlul dhahir, itu selalu berpegang pada dhahirnya hadis atau sunnah atau Quran saja. Lepas daripada itu tidak ada hubungan dengan hukum. Tapi kalau kita bermadhab dengan madhab Syafi'i, kita tahu bagaimana ulama itu menggali hukum dari nas yang ada ini, karena ada nas itu tidak ada nas saja. Nanti selanjutnya kemudian ada namanya qiyas, ada namanya al-masalihul mursalah, ada namanya syaddan lidh-dhara'i. Nah, katakan kita saja kalau mau ke gunung itu ada rambu-rambu. Jangan-jangan kemudian kita masuk gunung, menaik gunung dan kemudian nggak tahu kalau ini bahaya, harus ada apa? Rambu itu nanti dibahas oleh para ulama ahli fikih, ahli namanya usul fikih. Kita tinggal istilahnya, jadi menerima hukum ini dengan istilahnya makan sesuatu yang tanpa kita kemudian harus apa? Masak sendiri, ya, kemudian tidak usah. Jadi cukuplah para ulama istilahnya membuat makanan selesai, jadi sudah siap saji, kita tinggal makan saja. Ini adalah ketajaman para ulama. Jadi ini ada hubungan dengan waktu saya ada di Mekah. Oleh Abuya ketika disuruh mengajar kitab ini Al-Ghaib wa Takrib, oleh beliau diperintahkan agar saya mencarikan dalil seluruh apa yang ada dalam kitab ini. Dan ini kewajiban bagi seorang santri. Akhirnya saya menunaikan hal itu. Maka setiap saya ngajar, malamnya itu saya harus mengumpulkan kitab ini 22 kitab. 22 kitab. Karena diperintah oleh guru dan memang untuk mengembangkan wawasan ilmu, disuruh mutalaah mentahrid hadisnya. Jadi kitab ini kita yang waktu itu yang kita ajarkan sampai khatam. Setiap malam saya harus mutalaah dari kitab ini sampai sehingga kesimpulannya masya Allah, ibarat mereka ini apa, menyiapkan makanan saji. Mereka sudah berjuang dengan mengeluarkan hukum sedalam-dalamnya, sehingga kemudian istilahnya setiap apa yang disampaikan mereka dari sekian hukum ini ternyata semuanya punya dalil. Yang dalil itu ibarat dengan seperti matahari yang terang. Maka dengan itulah kitab-kitab madhab Syafi'i satu tahun seperti ini kok gak dalil. Itu karena apa? Karena dalilnya seperti matahari. Matahari itu siapa yang tidak mengatakan apa? Terang. Kalau ada seorang kemudian mengatakan matahari sekarang kok tidak terang ya? Yang tidak terang itu mataharinya apa matanya? Jadi bukan mataharinya, karena ada awan, ada ini. Nah sekarang itu kita melihat banyak orang tidak percaya kepada madhab ini. Mana dalilnya? Ternyata dalam pengalaman saya belajar ilmu, justru setelah satu kitab ini kita khatamkan dengan mengeluarkan dalil, Abuya mengatakan pada saya, kaifa ya ikhya madza taro, apa yang kamu lihat? Para ulama telah subhanallah, mereka sudah betul-betul menguras pikirannya untuk namanya mengeluarkan hukum dari nas-nas yang ada. Sebegitu sangat luasnya, mereka bijuhudin kabiroh, dengan usaha yang cukup besar untuk memudahkan umat ini mengerti hukum ini, tanpa umat ini harus apa? Mencari dalil. Ternyata kamu tahu mereka inilah orang-orang yang harus kita terima kasih. Jadi kita harus terima kasih pada ulama itu, di situ masalahnya. Makanya diantaranya keselamatan seseorang untuk belajar Islam ini, kalau bisa belajar itu jangan langsung Quran dan hadis. Jadi belajarlah dari mulai fikih dulu, baru Quran dan
hadis. Karena kalau belajar Quran dan hadis langsung itu biasanya terus sombong. Sombong sepertinya dia ngerti Quran dan hadis. Padahal maca hadis ya ora teteh. Padahal baca Quran kadang-kadang enggak teteh ya. Tapi gayanya mana dalilnya gitu ya. Dalilnya mana katanya. Ini yang pentingnya kita belajar fikih itu kenapa harus seperti itu. Yang jelas akhirnya kemudian kita sangat hati-hati. Bayangkan dengan hukum yang sebetulnya puasa itu hanya batal dengan apa? Makan dan minum, dan dia batal dengan apa? Melakukan hubungan suami istri. Ini secara zahir, tapi kemudian kita malam ini mendengar menjadi yang batalkan puasa berapa? 10. Ma wasala amdan ilal jawfi warra'si, sesuatu yang sampai dengan sengaja ke bagian dalam lubang sampai perut dan kepala. Wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan obat pada salah satu apa? Jalan muka dan jalan belakang kubur dan tubuh. Dan kalau suntik apa? Sini. Nah, kan bukan lubang kan? Kan bukan lubang. Dan tadi urusan dengan lubang diteliti lubang bawah, lubang depan, masya Allah. Wal qai'u amdan wal wad'u amdan fil warji. Itu hubungannya dengan masalah kumpul dengan istri. Wal inzalu an mubasyaratin, karena namanya kumpul suami istri, di sana puncaknya mengeluarkan air mani. Maka kemudian mengeluarkan air mani itu kalau tidak dengan apa melakukan hubungan biologis, dan kalau kemudian jemuk-jemukan keluar hukum. Kalau sengaja memang menyentuh. Kalau sengaja memang dengan sentuh menyentuh. Kalau cium mencium. Dan kalau angen-angen toh juga bisa keluar, namanya punya bayangan ya. Terus gak apa? Oh, tidak apa? Batal. Selanjutnya wal khaidu wan nifasu wal jununu wal riddatu. Maklum, ketika haid menjadi penghalang seorang perempuan melaksanakan ibadah, karena memang betul-betul dilarang oleh Allah ketika keadaan kotor menghadap Allah, itu kan aturan Allah. Begitu pula namanya nifas juga demikian, karena dalam keadaan kotor. Kemudian wal junun, maklum wong gila. Gila kan ghairu mukallaf. Kemudian wariddah, apa? Riddah, murtahad. Ya, maklum keluar dari Islam. Akhirnya menjadi ketentuan di sini berapa? 10 hukum. Sebetulnya masih ada lagi, di antaranya adalah ketika seorang dalam keadaan berpuasa, ia menyangka kalau ini sudah maghrib, terus kemudian berbuka karena mendengar adanya azan. Tapi yang azan ini anak kecil rupanya ini. Azan, Allahu Akbar ya, azan. Di sini mendengar azan akhirnya apa? Tahu-tahu masih 5 menit lagi. Karena masalahnya ada hubungan dengan kedisiplinan waktu, matal hurut, matal duhul. Nah, ini pentingnya. Makanya kalau sampai terjadi demikian, satu saat mungkin belum waktunya azan, ternyata kemudian apa? Sudah ada azan. Begitu kita makan dan minum, berbuka, ternyata azannya masih 5 menit lagi. Batal apa enggak? Batal. Seperti pula ketika kita sedang bersahur, dipikir ini masih waktunya masih sahur. Tahu-tahu sudah subuh lebih, setelah subuh 10 menit. Pikirannya masih
belum mau subuh, tapi ternyata sudah subuh. Ini jamnya yang telat apa wong sing. Itu juga termasuk. Ada lagi diantaranya jadi niat membatalkan puasa kalau terjadi sesuatu. Niat membatalkan puasa kalau terjadi, jadi aneh. Puasa itu wajib puasa, malah kalau ada sesuatu saya ingin batalkan puasa, itu jadi batal puasanya juga ya. Jadi saya ajak antum sekalian dalam memahami permasalahan ini adalah bagaimana ulama beristihad menjadi hukum-hukum yang membatalkan puasa itu menjadi 10, padahal dalilnya sangat simpel sekali antara kaitannya dengan makan dan minum dan melaksanakan hubungan suami istri, tapi menjadi hukum yang sangat lebih luas. Maka kita terima kasih kepada para ulama ahli fikih. Selanjutnya wa istahabbu shaumi, dan disunnahkan pada waktu puasa salah satu asya, 3 hal. Pertama, takjilul fitri wa ta'khirus sahuri. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahuri wa ta'khirus, dan mengakhirkan sahur. Hal yang dimaklumi. Tapi mesti kita ngerti di balik ini ada hikmatut tasri'. Ketika hubungan puasa itu hubungan dengan menahan nafsu, terutama adalah kaitan dengan makan dan minum. Pada dasarnya puasa itu memang dari mulai pagi sampai maghrib totalitas jangan puasa. Jangan makan dan minum, itu adalah hal yang dimaklumi. Kemudian kenapa ada takjilul fitri dan ta'khirus sahur? Maknanya setelah maghrib sampai subuh boleh saja makan dan minum, tapi ojo akeh-akeh. Jadi ngono ya. Artinya kalau subuh sampai maghrib totalitas jangan makan dan minum. Adapun kalau malam, pertama kan dilaksanakan buka puasa. Dengan segera itu maknanya apa? Kalau segera itu kan namanya akeh-akeh apa titik ya? Ada hubungannya dengan masuknya waktu maghrib. Sholat dulu apa berbuka dulu? Nah, kalau segera berbuka itu cepet, sedikit apa banyak? Kan gitu kan? Ya. Itu intinya sebetulnya. Jadi para ulama bahas kaitannya dengan kesunahan ini sebetulnya ada hubungan dengan taklilut ta'am indal fitri was sahuri. Sahur pun harus mepet subuh, banyak apa sedikit. Jadi di tengah-tengah setelah itu, padahal batalnya puasa adalah dengan makan dan minum. Setelah takjil dan takhir, dan setelah itu makan lagi sebanyak-banyak apa ndak? Ya aja poso ae ngono. Mangan tok ae. Ini justru yang terjadi di lapangan kan bukan begitu kan. Balas dendam. Balas apa? Dendam. Apalagi menanti ada namanya buka bersama bukber. Waduh, pasti enak itu ya. Ya, pasti enak itu. Namanya ngundang bukber masuk gak enak. Ini intinya sebetulnya kalau kita bicara masalah menahan nafsu, dan kemudian kita lakukan selama 1 bulan, dan ini terus menerus hanya sifatnya ibadah, itu akan memberikan pengaruh yang sangat positif terkait dijaganya nafsu kita sampai 1 tahun, berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, idza salima Ramadan salimatis sana. Kalau pada waktu kita Ramadan menjalankan hak-haknya dengan baik, maka akan menjadi dampak positif terkait dengan hikmah Ramadan itu, yaitu orang bisa menahan nafsu, keselamatannya sampai berapa
1 tahun. Sebenarnya begitu. Jadi penting. Namanya sesuatu yang membuat kita banyak menjadi hancur, celaka itu kan nafsu kita sendiri. Ya. Tapi oleh Allah kemudian dibuatlah caranya menahan nafsu itu dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu justru jaminannya adalah keselamatan 1 tahun terkait dengan masalah menahan apa? Nafsu. Caranya adalah pagi sampai maghrib tidak makan, kemudian maghrib sampai subuh makan, jangan banyak-banyak. Nah, itu aja sudah. Itu sebetulnya. Ya, ini mungkin kurang banyak dibahas ya. Jadi mungkin kurang banyak dibahas, tapi intinya di situ. Jadi maknanya kalau malam jangan banyak makan. Ini kan sudah suatu rahmat Allah. Bayangkan kalau puasa itu kemudian yang nggak boleh cuman subuh sampai maghrib. Akhirnya hitung-hitung kan, jadi kalau begitu puasa ini 30 hari apa 15 hari? Hah? Ya, jadi 15 lah. Dan kalau kemudian waktu malamnya balas dendam, ya anggapan nggak poso ini. Adanya pengaruhnya dalam kejiwaan juga akan berbeda. Karena kalau kita hubungkan puasa dengan sebelumnya, namanya rukun dalam Islam itu kan sangat berkaitan. Pertama terkait dengan masalah ketuhanan, Masya Allah. Begitu kita berislam, itu jaminan yang luar biasa ya. Karena kita ngerti Tuhan, sebenarnya Tuhan lewat prosedur keimanan. Itu kan hal yang luar biasa, menjadi sebab Islam ini nikmat yang terbesar. Kalau ataupun manusia seluruhnya punya gharizatut tadayyun, namanya naluri beragama. Itu karena orang berpikir, saya ini sebagai manusia berpikir, saya ada ini kan pasti ada yang kemudian menciptakan, itu jelas. Itu ya jelas. Jadi istilahnya orang Badui saja, para orang Blok saja mengatakan kalau ada namanya teletong, ada apa? Ono sapi, ono telek, ono ayam ya. Tapi kemudian ternyata di lapangan kita bisa melihat mencari Tuhan ini ternyata akhirnya ya banyak yang salah. Jadi sampai Rasulullah menggambarkan kesalahan manusia dalam memilih Tuhan ini akhirnya menjadi neraka itu bukan 10 banding 90, 1 banding 999. Ada hadis 1 banding berapa? 999. Ya. Kalau istilahnya 10% dengan 90% kan maklum. Ini enggak 1 banding 999. Yani hubungan dengan agama, satu contoh di dunia ini sampai diperkirakan 350 keyakinan, 50 keyakinan ya. Akhirnya ya Allah dengan jelas mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati. Sudah setelah baca Quran kita mesti mengatakan wa sadaqallahul hadid. Kalau Allah berdoa may yabtaghi ghaira islami dinan fala lan yuqbala minhu wa huwa minal khasirin. Terus belakangnya wa sadaqallahul hadid. Terus jadi kan maknanya maklum. Kasihan sebetulnya kalau tidak orang nggak masuk Islam. Maka setelah Islam kemudian tandanya apa? Anda harus kemudian mengaku Islam di agamamu. Ya sholatmu kan, dengan sholatmu kan. Seperti hubungan formalmu dengan Allah, yakni namanya 5 kali. Karena wa aqimis sholat apa? Setelah mengenal Tuhan, berarti harus kemudian betul-betul ngerti bagaimana mengenal Tuhan itu, buktinya berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ibadah itu bukan hanya vertikal saja toh, yang sholat antara manusia dan Tuhannya. Tapi kemudian ada namanya hubungan manusia dengan manusia. Maka
Maka kemudian ternyata sholat tidak pernah dipisahkan dengan apa aja? Zakat. Itu seiring dengan kita sendiri setiap hari ini membaca Fatihah berapa kali sih? Dimulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyebut Allah Rahman Rahim, Rahman Rahim itu berkaitan dengan masalah kasih sayang. Jadi sehingga kemudian kita ibadah itu tidak hanya berhubungan dengan Allah lewat perintahnya sebagai vertikal, niru wa akhlakin Gusti Allah Rahman Rahimnya ya. Itu. Karena kita mengucapkan Rahman Rahim setiap hari berapa kali? Berapa kali? Masya Allah. Karena dihitung sekalian Rabbil Alamin. Ya, kalau sudah seperti itu, sangatlah dekat dengan Allah orang-orang yang ibadahnya justru dengan banyak berhubungannya dengan Allah lewat meniru akhlaknya Allah, yaitu Rahman Rahim dan Rabbal Alamin. Kasih sayang plus sak ngopenane. Itu kalau orang bisa melakukan dua hal ini, Masya Allah ya, luar biasa itu. Jadi yakni kasih sayang dan sak ngopenane. Satu contoh yakni para guru TK itu kasih sayang sak ngopenane. Para kiai guru kasih sayang sak ngopenane. Para guru-guru kasih sayang sak ngopenane. Yani niru akhlaknya Allah Rahman Rahim dan Rabbal Alamin. Itu ibadah yang para ulama justru ini bukan ibadah, namanya ubudiyah. Jadi kalau niru akhlaknya Gusti Allah Rahman Rahim dan namanya ubudiyah, ubudiyah. Karena selalu berkaitan dengan ingin niru Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat dan zakat tidak pernah dipisahkan dalam Al-Quran. Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata, aqamus sholata wa atawuz zakata, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akhirnya kemudian selanjutnya ke puasa. Bicara masalah puasa adalah bagaimana seorang itu bisa selamat di hadapan Allah. Kalau bukan karena Allah menguji manusia dalam diri manusia ini, jadi bukan hanya jadi sifat ketakwaan pada Allah, tapi di sana ada nafsu. Jadi istilahnya ada namanya qalbun wa ruhun, kemudian wa nafsun. Dalam diri manusia ini ada qalbun, tempatnya untuk orang menerima keimanan, dan ruhun, tempatnya orang untuk kemudian mau taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa nafsun, tempatnya orang kemudian durhaka kepada Allah. Kalau bukan ada ini, Masya Allah, manusia kayak malaikat. Tapi karena tiga hal ini tidak bisa dipisahkan pada diri manusia, sehingga ini bisakah menang kita atas nafsu kita, maka kemudian Allah membuat puasa ini menjadi sarana untuk membuat orang ini mengalahkan nafsu, sehingga aturannya A, B, C, D, E, ini. Lakukanlah walaupun hanya sekedar disiplin waktu. Jangan sampai kemudian tahu-tahu mestinya belum buka, tahu-tahu sudah buka karena dengar adzannya. Sampai di situ ya. Sampai di situ. Ini kalau dilakukan akhirnya kemudian berkaitan dengan firman Allah, wa nafsu wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha wa amma man ata wa taqa apa lagi fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi akhirnya kemudian berputarnya puasa dakwah itu intinya semuanya adalah dalam rangka untuk mengalahkan nafsu saja. Terkait dengan masalah makan dan minum, akhirnya ada takjil
fitri wa ta'khirus sahur. Yang tadi intinya memang puasa itu kalau seharinya adalah dari mulai subuh sampai maghrib totalitas tidak makan dan minum. Tapi kalau malam dengan takjil fitri dan ta'khirus sahur, makan ya makan tapi jangan banyak-banyak. Sementara di lapangan kan lain ya. Jadi kita masih harus bisa mengukur diri kita ini sudah betul-betul puasa betul apa belum terkait dengan hanya masalah makan saja. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan al hujur minal kalam, bicara-bicara yang tidak baik, termasuk al ghibah, termasuk namanya mengumpat, termasuk asyatam, nyelatu, termasuk bicara-bicara yang tidak senonoh. Minal kalami, ini kaitannya dengan menahan nafsu juga, karena Rasulullah bersabda, man lam yada qaula zuri wal amala bih wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik sekaligus mengamalkan hal ini, maka Allah nggak butuh seorang harus meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Ternyata ucapan yang tidak baik-baik. Artinya apa? Tidak ada artinya. Allah nggak butuh itu. Sudah meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini juga termasuk bagian untuk menahan nafsu. Dalam fikihnya itu pun disebutkan dalam bab yang wajib apa sunnah wa yustahabu. Subhanallah ya. Jadi kalau bicara masalah menahan nafsu ya mestinya waktu puasa itu kita harus bisa menahan lisan kita dari ucapan yang baik. Tapi dalam fikihnya itu subhanallah termasuk bab disunnahkan. Terima kasih Pak. Bayangkan kalau umpamanya celatu, ngumpat membatalkan puasa. Ini terima kasih pada kita. Ulama ahli fikih masukkan masalah menahan diri daripada ucapan yang baik dalam bab apa? Sunnah. Sekiranya kalau ini dimasukkan dalam bab yang wajib, alas. Terima kasih para ulama ya. Terima kasih. Subhanallah. Bisa begitu cerdasnya itu ya. Sopo sing ngrasani wong kota batal pasane. Aduh. Sopo sing nyelatu koncone mbokmu nek batal pasane ngene ya. Aduh. Kau ya. Cuman di sini wa yustahab. Jadi memang fikih itu begitu. Fikih ini membuat kita enteng. Entengnya itu karena masalahnya sah, tidak, boleh, tidak. Satu contoh umpamanya ya, kamu sholat takbir begini sah apa enggak? Dan takbir ada aturannya. Maklum ini ada kiblat ini. Takbir begini boleh apa enggak? Sah apa enggak? Sah katanya. Tapi ya coba undang masa sholat gitu. Takbir begini, ini ngadep ke telinga, boleh ndak? Sampai dibahas. Waktu sujud kemudian Anda tidak begini, meletakkan telapak tangan begini, tapi begini, sah apa ndak? Sah. Begitu begini. Membuat kita ini jadi, insya Allah mudah-mudahan diampuni Allah aja lah ya. Kalau ndak sudah tak tahu sudah. Alhamdulillah. Jadi di sini kita berterima kasih pada para ulama bahwa meninggalkan ucapan yang tidak baik dari lisan kita puasa hukumnya apa? Sunnah. Terima kasih. Subhanallah. Kalau ndak habis kita sudah karena wis poso ya wis ngrasani ya wis karo ya poso juga ya. Khadik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.